Refli Harun ke Anies Baswedan yang jadi kenyataan. Saya di UGM itu sempat menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ketua Senat Universitasnya Anies Baswedan. Itu satu angkatan sama saya. Kakak angkatan saya 2 tahun di atas saya, Ganjar Pranowo. Jadi memang udah kenal dari lama kan. Nah saya tidak suka dengan udah gubernur ya bang? Hah? Udah gubernur. Makanya saya bilang, saya ini kalau untuk Anies ya, saya bilang, Nis, ente itu nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden kan orang Indonesia asli, saya bilang ketawa. 40 juta suara orang adalah orang-orang yang tahan dengan imbalan dan tahan dengan tekanan. Waduh. Ya. Jadi saya sampaikan, jangan khawatir, 40 juta nih kita mulai. Waduh. Yang 40 juta itu sampai dengan sekarang selalu bisa bilang, saya punya harga diri loh. Asik. Saya nyoblos Anies bukan karena dibayar. Asik. Dan mereka nyoblos karena idenya, karena orangnya, karena apapun lah. Tapi yang jelas bukan karena uang, apapun faktornya. Mungkin karena senang keritingnya, mungkin karena serang apapun lah itu terserah. Tapi yang jelas bukan karena kita nggak ada duit. Berapa? Nggak ada duit Nah, katanya. jadi 40 juta orang ini adalah bekal kita. Yuk ditambahin nih 40 itu. Jadi 60, jadi 80. Bukan nyoblos Aniesnya, tapi tidak terlibat dalam jual beli suara. Roy Suryo CS tolak damai dengan Jokowi di kasus ijazah palsu. Pertanyaannya, emang siapa yang ngajakin damai, Roy? Ada yang ngajakin damai. Lagi pula seluruh rakyat Indonesia nih kayaknya sepakat mendukung tidak adanya perdamaian di kasus ijazah Pak Jokowi. Ya. Betul. Biar kita semua bisa menyaksikan persidangannya, biar bisa melihat fakta-fakta yang tersaji di persidangan. Iya kan, Roy? Ini tapi kok ada berita kayak gini ya, Roy? Nah, Roy, gimana, Roy? Apa ini kuasa hukum desak penyidikan ijazah Jokowi atas Dr. Tifa dihentikan? Loh, kuasa hukum Dr. Tifa minta penyidik dihentikan. Wih, kok bisa? Kuasa hukum Dr. Tifa minta penyidikan dihentikan. Loh. Gimana, Roy? Hah? Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena Tidak menyelesaikan ijazah yang masalah. ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak juga. Nanti dibantah lagi. Bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan pramuka misalnya gitu ya. Ya, itu kan dalil-dalil bisa juga, mereka tuh begitu tuh. bukti harus dibuktikan juga kan ini palsu atau tidak yang diperlihatkan oleh si penyidik nanti. Kalau seandainya diperlihatkan kan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak. Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam. Jadi menurut saya diperlihatkan tidak juga menunjukkan selesainya masalah ini gitu, tidak bisa mengakibatkan ini bisa dihentikan atau ini dicabutnya laporan oleh dari pihak teman-teman kuasa. Ngerti gitu ya kan? Orang-orang yang dibodoh-bodohin oleh gerombolan Panji and the Gang yang katanya Times New Roman itu belum ada digunakan 1985. Sini kalian semua. Kalian tahu nggak? Ya, Times New Roman itu dibuat oleh Stanley Morrison dari Inggris pada tahun 1931. Ya. Nah, cari informasinya. Saya ulangi ya. Stanley Morrison membuat font yang namanya Times New Roman itu 1931. Dan itu sudah digunakan ya untuk berbagai keperluan surat menyurat dan surat kabar. Malu kan? Malu. Boleh kita berseberangan ya. Boleh hatimu panas tapi otak dingin. Keren. Kalau punya otak gunakan untuk berpikir. Keren. Ya. Jangan kalau udah nggak suka tuh udah mati otak kita. Jangan begitu ya. Kita harus objektif. Salam akal sehat. Salam akal Hidup sehat, Jokowi. Bang. Hidup Jokowi. Jangan pernah kau cabut laporan itu, ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut. Kau ingat itu, Mikael ya. Jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur, ya. Kalau terbukti laporanmu itu bahwa tidak terbukti atau palsu, kau akan diseretkan oleh kami, ya. Apa yang kami seret sudah pasti langkah hukum yang kami akan sikat balik kepada Anda, ya. Tidak ada ampun lagi kali ini ya. Kau ingat, itu hari kau menghina saya, ya, kemudian menghina ekonomi, bawa-bawa rasis, kau pernah tanya dalam konten kau, Irjan itu agama apa dan sebagainya. Itu sudah sara dan rasis yang sangat luar biasa. Yang itu sebenarnya saya sudah bisa proses kalau lebih awal waktu itu. Hanya karena saya kasihan dengan kau, karena kau masih mau eksis, ya. Saya kasihan ya, masih punya rasa kemanusiaan di hati saya terhadap kau ya. Tapi kali ini kau laporkan. Silakan.
pertempuran dimulai, ya. Kau tahu, Pak, saya dimulai. walaupun keras seperti ini, tapi masih punya hati. Bukan berarti dengan kau melaporkan saya takut. Tidak. Justru saya bilang kau jangan mencabut laporan itu. Ya, kau jangan mencabut laporan itu. Jangan pernah kau cabut, ya. Saya peringatkan kau, ya, saya ultimatum kau Mikael, kau jangan pernah cabut laporan itu. Kita siap tempur. Segala pembuktianmu dari awal sampai dengan titik terakhir, saya akan tempur dan akan melawan kau. Ya, kita lihat siapa yang akan dipenjarakan. PDI Perjuangan itu tidak konsisten terhadap konstituennya. PDI Perjuangan itu banyak mengabaikan konstituennya. Mesin-mesin partai di daerah tidak dibiarkan untuk berjalan, dijalankan oleh anak ideologis Bung Karno. Banyak politisi betul loncat. Banyak mantan bupati sebagai mantan narapidana narapidana korupsi dipergunakan lagi oleh PDIP. Oleh PDIP. Contoh, komitmen PDIP tidak untuk melaksanakan politik dinasti itu diabaikan. Saya pernah kritik Bengkalis. Bengkalis itu mantan bupatinya mantan napi korupsi. Bupatinya ini istrinya sendiri. Anaknya itu dijadikan ketua dewan. Wow. Terpilih sebagai ketua dewan. Anaknya sendiri diupayakan untuk masuk terpilih sebagai ketua DPC PDIP. Dalam aturan partai itu tidak boleh dan dilarang. Jadi PDIP sendiri tidak konsisten terhadap konstituennya yang notabene 99% anak ideologis Bung Karno. Tapi yang jahat ini sekarang adalah PDI Perjuangan. Mereka menunggangi ini hanya untuk satu, hantam Jokowi. Lihat nanti di dalam reuni itu yang dibahas adalah kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu. Yang Reuni dibahas 212 adalah makzulkan Gibran. Saya bicara seperti ini, saya tidak punya kapasitas apapun. Dan saya tidak dibayar oleh siapapun. Dan saya membahas reuni 212 dari tahun ke tahun. Tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak kepingin yang namanya reuni persaudaraan Islam ini ditunggangi oleh politisi-politisi jahat. Ditunggangi oleh partai-partai jahat. Yang jahat terhadap Islam. Ini 100% ditunggangi. Ya kita berdoa mudah-mudahan reuni 212 ini persaudaraan ini benar-benar murni, ikhlas, tanpa motivasi politik, tanpa berbicara tentang ijazah palsu Jokowi, tanpa berbicara tentang makzulkan Gibran. Karena yang jahat ini yang nunggangi adalah apa? Partai politik dan ex-HTI. Nah, yang sekarang lagi viral juga terus berkelanjutan sampai hari ini juga saya baca itu soal Bandara Morowali. Jadi ada statement dari Menhan Pak Sapri Samsudin yang sebegitu digoreng orang jadinya kan. Mungkin niatnya tidak seperti itu, tapi karena penyampaiannya juga terlalu tergesa-gesa sehingga digoreng macam-macam. Jadi ada anggota DPD yang seolah-olah jadi pahlawan. Banyaklah ya di media sosial tuh biasa seperti itu, ada kepentingan ya. Apakah ini sambungan dari setelah selesai ijazah tidak mencapai target terus digeser ke situ, kita nggak tahu. Tapi tidak sepertinya tidak gitu, karena Pak Sapri Samsudin sendiri kan orangnya Pak Prabowo. Jadi buat apa membuat keributan seperti itu? Cuma saya menyayangkan karena tipikalnya jadi sama seperti yang lain-lain. Meletup aja dulu ngomong, habis itu nanti diam-diam hilang atau minta maaf. Ini sebenarnya kelasnya Pak Sapri harusnya tidak seperti itulah, gitu kan. Tapi kalau kita lihat trennya sekarang kok jadinya hampir sama, gitu kan. Bandara itu kan memang ada bandara domestik, internasional, dan bandara khusus.
sudah nggak pernah kita bahas di sini, nggak perlu dibahas karena Alvin Lee sudah menjelaskan dengan gamblang karena dia juga kan pengamat penerbangan internasional gitu kan. Belum lagi dari Menteri Perhubungan dan sebagainya. Ini harusnya diselesaikan. Jadi jangan di ranah-ranah sosial gembar-gembor seperti ini. Kelasnya jadi kayak kelas apa ya? Kelas bacotan kayak gitu. Saya kasihan Pak Prabowo terus terang. Jadi kok menterinya jadi kena aura yang sama gitu. Ngomong asal ngomong, datanya nggak ada gitu kan. Ini kan jadi apa ya? Negara dalam negara dan sebagainya digoreng orang, Pak Sapri. Anda kan tahu sekarang ini kan semuanya serba menggoreng sana menggoreng sini. Tujuannya semuanya ke Pak Jokowi gitu kan. Apa sekarang ini nggak disalahkan Jokowi? Ini banjir juga salah Jokowi nanti. Macam-macam. Pokoknya yang salah itu pasti Jokowi gitu. Nanti digigit nyamuk salah Jokowi gitu kan. Jadi kita ini lucu, tapi sebenarnya ya dalam faktanya memang jadi orang-orang sekelas yang berpendidikan tinggi, profesor, yang ya seperti Pak Sapri sendirilah gitu kan, sebagai menteri, sebagai orang yang berpengalaman, yang terbangnya tinggi bersama Pak Prabowo, masa sekarang asal jeplak seperti itu, ya kan? Itu tidak baik karena semua muara dari keributan itu nanti jatuhnya kepada presiden, Pak. Bapak kan pembantu presiden. Jadi kalau Bapak ribut di bawah, muaranya ke presiden, gitu kan. Sama juga tadi baru saya baca nih soal impor beras 250 ton yang masuk ke Sabang. Oh iya. Ternyata itu ada surat izinnya. Ada surat izin. Yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kemarin Menteri Pertanian teriak-teriak, nggak tahu Marah-marah, izinnya ya dari kan? kementerian lain gitu. Ini kan harusnya koordinasinya kan harus jalan. Atau karena kebanyakan menteri, 48 orang tuh jadi bingung sendiri-sendiri tuh. Kerjanya kesana kemari, jadi nggak karu-karuan seolah-olah nggak ada koordinasi. Ini kan jadi kualitasnya jadi nggak karu-karuan gitu.